Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke ya, selamat siang dan semangat pagi ya semuanya. Hari ini kita akan kembali menyimak jenis-jenis aplikasi yang dibuat oleh anak bangsa ya. Kali ini kita akan melihat aplikasi, menyimak presentasi dan demo aplikasi dari Dida Pradana, yakni judulnya keren nih, aplikasi pelaporan penyalahgunaan narkoba. Wah, mudah-mudahan setelah ini ditayangkan nanti bisa banyak yang jadi referensi ya kamu ya. Oke, Dida, nanti kamu sampaikan Dida ya, terkait apa namanya, apa sih yang melatar belakangi memilih judul ini ya, menggunakan metode apa gitu ya, rumusannya apa saja, teknologi yang digunakan apa saja, sampai ke demo aplikasi ya, usernya gimana ya, hak aksesnya apa saja, fiturnya apa saja. Oke, Dida, silakan Baik, Pak. dimulai ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. nama saya Dida Pradana. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Pelaporan Penyalahgunaan Narkoba berbasis web untuk admin BNN dan berbasis Android untuk pengguna masyarakat. Untuk Oke, nama aplikasi saya sendiri yaitu bernama Dragwar. maaf jadi Kenapa saya memilih? sajadah dulu ya. Ya, Pak. Bisa diperlihatkan ininya, wajah kamu ya. Oh, wajah ya, Pak. Bentar, Iya. Pak. Oke, silakan dilanjut. Seperti tadi, nama aplikasi saya itu adalah bernama Dragwar. Kenapa saya memilih aplikasi, saya memilih judul ini? Karena yang pertama, kita tahu sendiri bahwa narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkoba biasanya sendiri itu digunakan untuk medis, untuk membius pasien yang hendak akan melakukan operasi. Jadi sebenarnya, narkoba tersebut bukanlah obat-obatan yang berbahaya apabila digunakan dengan benar. Akan tetapi, banyak oknum-oknum masyarakat yang menggunakan narkoba bukan untuk sesuai kodratnya atau bukan untuk melakukan operasi atau bisa dibilang dalam tanda kutip untuk kesenangan mereka sendiri. Hal itu sangat membahayakan bagi tubuh kita. Karena itu pemerintah sangat menentang hal tersebut karena dapat merusak organ-organ vital yang ada di dalam tubuh manusia. Pemerintah sendiri secara khusus mendirikan badan yang secara khusus menangani masalah tersebut atau yang biasa kita kenal dengan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kita sebagai masyarakat sudah semestinya wajib membantu Badan Narkotika Nasional untuk memberantas masalah penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia agar Indonesia sendiri terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dapat melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, baru-baru ini saya menemukan masalah yang terdapat di dalam BNN, yaitu banyaknya laporan yang ada di masyarakat tersebut, banyak yang bisa kita bilang tidak valid atau isinya yang tidak jelas, pelapornya yang tidak jelas. Maka dari itu, BNN sendiri pun sebenarnya sangat sulit untuk menindaklanjuti kasus yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan Narkotika Nasional sendiri. Dan dari masyarakat sendiri sebenarnya juga bingung ingin mengutarakan laporannya tersebut ke mana, karena untuk saat ini Badan Narkotika Nasional hanya menyediakan via SMS atau kita dapat datang langsung ke Badan Narkotika Nasional. Apabila kita melalui via SMS, kita tidak menuliskan format yang sesuai dengan apa yang diinginkan BNN, maka SMS kita akan tidak ditanggapi oleh BNN. Oleh karena itu banyak sekali masalah-masalah yang di masyarakat, yaitu tidak adanya wadah untuk melapor di masyarakat. Oleh karena itu saya mengambil judul ini. Untuk teknologi yang saya gunakan untuk yang pertama itu adalah untuk yang web sendiri saya menggunakan PHP dengan framework CI dan JavaScript untuk animasi, Bootstrap untuk tampilan web saya, dan MySQL untuk database dari web saya. Untuk text editor sendiri saya menggunakan Visual Studio Code, dan web server sendiri saya menggunakan Apache. Untuk yang Android sendiri, di sini saya menggunakan bahasa Java. Dan untuk menghubungkan antara MySQL dengan Java, saya menggunakan bahasa JSON.
Dan untuk database sendiri saya di sini menggunakan database MySQL untuk Android-nya juga. Dan untuk text editornya sendiri saya di sini menggunakan Android Studio. Dan ini adalah aplikasi yang saya bangun. Ini tadi prototipe ya metode pengerjaannya ya? Oh, untuk metode pekerjaannya sendiri saya menggunakan waterfall. Waterfall Yang ya. pertama saya melakukan wawancara dengan orang-orang BNN, dan di situ saya setelah mendapatkan bahan saya langsung membuat desain dan strukturnya, Pak. Oke, berarti Jadi metode yang saya sudah gunakan di sini waterfall. dilakukan ini ya, sudah dilakukan wawancara ya dengan BNN daerah mana? Jawa Barat atau Iya, untuk BNN yang saya ini adalah BNN Provinsi Jawa Barat. oke oke oke. Sip sip. Oke, pengen ini ya seperti apa sih ininya? Silakan ya. Ya, ini untuk pertama adalah tampilan login atau sebelum kita masuk untuk dapat melakukan pelaporan. Sebelum kita melakukan pelaporan, bila kita belum memiliki akun, kita akan klik tombol register di sini. Nah, untuk registrasi di sini kita harus menginputkan nama, NIK, nomor HP, username, dan password. Oke. Ini kita demokan inputkan juga, Pak. Boleh boleh silakan. Oh, baik, Pak. Ini di sini bisa saya tulis NIK, dengan nomor HP. Ini registrasi masyarakat ya. Iya, ini untuk user masyarakat melakukan registrasi. Oke. Nah, klik register, bisa login. Nah, di sini sebelum kita dapat melakukan login, akun kita harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Narkotika Nasional. Oke ya. Untuk itu kita lanjut ke bagian tampilan untuk admin Badan Narkotika Nasional. Nah, ini untuk tampilan awal login dari admin Badan Narkotika Nasional. Websitenya ini ya. Ya, buat keamanan di kantor juga. Okay. Saya buatkan login gitu. Kita login. Nah, di sini dia terdapat notifikasi untuk ada 2 member yang ingin mengajukan akun. Kita klik. Nah, maka di sini akan ada untuk tadi di sini saya tadi kan saya membuat anak 3 bernama. Nah, di sini kita dapat tolak. Kalau kita tolak, maka kita harus menghubungi di nomor ini secara di luar aplikasi bahwa kenapa akun kita tertolak masuk ke dalam akun BNN. Nah, apabila sudah sesuai dengan apa yang diharapkan BNN, maka kita klik konfirmasi di sini agar dapat melakukan login. Apabila sudah diklik konfirmasi, maka di sini akan hilang untuk itunya. Nah, kembali ke halaman yang masyarakat tadi, maka di sini kita menuliskan username. Nah, di sini ini adalah tampilan home dari user masyarakat. Sebelum kita melaporkan, kita harus mengisikan akun terlebih dahulu. Ada apa saja tuh? Ada laporkan, riwayat laporan. Ada laporkan, ada riwayat laporan, ada pengaturan akun, dan ada lihat berita. Iya, jadi yang masyarakat itu secara mobile aplikasinya ya? Iya, Pak. Oke ya. Mobile artinya diakses dari smartphone ya. Karena 90% lebih emang sudah bisa dimiliki ya smartphone ini ya, kemana-mana ya. Iya, Pak. Untuk requirement sendiri di sini minimal Android-nya tidak terlalu tinggi, yaitu dapat menggunakan Android yang ice cream yang 4.0 itu sudah dapat digunakan aplikasi ini, Pak. Oke. Dan untuk pengaturan akun di sini kita klik. Nah, di sini kita dapat memilih gambar terlebih dahulu untuk profil.
Saya di sini pilih foto ini, kita simpan terlebih dahulu. Untuk ininya masih belum bisa real time, tapi kalau misalnya kita masuk buka lagi sudah terganti. Dan di sini kita isikan alamat. Kita edit. Nah, maka di sini akunnya akan terbarui, dan setelah itu kita dapat melakukan pelaporan. Kita langsung saja ke menu laporkan. Nah, di sini terdapat inputan-inputan yang harus diisi. Yang pertama itu adalah nama terlapor dari orang yang akan kita laporkan. Yang kedua itu ya, cek tes koneksi. Dida, maaf suaranya terputus-putus. Yang kedua ada maaf, tadi ada nama terlapor, terus alamat terlapor. Artinya terlapor itu kita harus mengenali ya namanya ya. Jadi gini Pak, untuk peraturannya sendiri di sini di sini untuk inputan nama terlapor dan itu tidak wajib diisi Pak. Apabila kita hanya melihat sekilas di jalan, kita dapat menceritakan hal tersebut di deskripsi kejadian Pak. Jadi untuk lebih detailnya, apabila tidak mengenali nama atau alamat orang tersebut, apabila kita hanya melihat sekilas di jalan saja, kita dapat melakukannya melalui deskripsi kejadian saja Pak. Nah, hal itu nanti akan diproses lebih lanjut oleh BNN-nya sendiri, oleh intel dari mereka sendiri Pak. Jadi tidak wajib tahu untuk nama terlapor dan alamat terlapornya Pak. Bagus. Nah, apabila kita hanya melihatnya di jalan tentang penyalahgunaan narkoba tersebut dan kita tidak mengenali orang tersebut, maka kita hanya lakukan pilih tanggal di sini apabila tanggal hari ini, dan jenis pelanggarannya apabila itu adalah pengedaran, dan tempat kejadian karena saya di sini adalah provinsi Jawa Barat, maka di sini saya hanya ambil daerah-daerah yang ada di sekitar Bandung Pak. Untuk kedepannya mungkin aplikasi ini apabila bisa lebih dikenal oleh masyarakat, maka aplikasi ini dapat untuk tempat kejadian akan dapat ditambah sesuai dengan jumlah BNN cabang yang ada di Jawa Barat. Benar, bagus, idenya bagus. Nah, apabila kita melihat kejadian tersebut di Kota Cimahi, maka kita klik Kota Cimahi. Nah, untuk di sini deskripsi kejadian ini kita akan menceritakan detail kejadian-kejadian yang kita alami, atau bisa dibilang apabila tadi kita hanya melihat di jalan, maka kita akan ceritakan bagaimana kronologi Anda melihat kejadian tersebut. So, kita tulis saja deskripsi. Nah, bukti di sini saya mengambil itu adalah berupa link. Apabila dia memiliki bukti, maka bukti tersebut dapat disimpan dulu terlebih dahulu di Google Drive atau tempat penyimpanan online lainnya yang dapat diakses oleh semuanya. Maka dari itu bukti di sini berupa link yang akan dikirimkan oleh masyarakat itu sendiri. Apabila link tersebut berupa Google Chrome, maka Google Drive, maka Google Drive tersebut, link tersebut untuk share-nya dapat dikirimkan lewat ke form bukti ini. Oke. Ini, nah, apabila sudah, maka kita dapat klik laporkan. Nah, di sini kita dapat melihat di riwayat laporannya. Nah, di sini sudah jelas kita tadi melaporkan pada tanggal 20 Juli 2020. Nah, di sini di data riwayatnya sendiri belum ada feedback karena laporan tersebut masih berstatus belum terkonfirmasi oleh Badan Narkotika Nasional. Jadi laporan tersebut belum, kalau misalnya di sini statusnya belum terkonfirmasi, artinya laporan tersebut sama sekali belum dilihat atau belum diproses oleh Badan Narkotika Nasional. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian admin yang tadi dari sini kita refresh. Nah, di sini untuk laporannya tadi 2 bertambah menjadi 3. Nah, di sini ini adalah yang kita laporkan tadi pada tanggal 20 Juli di Kota Cimahi dengan pelapor anak 3 tadi. Nah, di sini apabila kita di sini klik lihat detail, maka akan dilihatkan detailnya di sini. Nah, di sini kan tadi kita mengambil suatu kasus apabila kita hanya melihat di jalan saja, maka nama dan alamat tersangka di sini kosong dan
akan dilihat dari deskripsi kejadiannya ini. Oke. Dan apabila hal tersebut sudah diklik lihat detail, maka di dalam Android-nya tadi di sini, maka laporan tersebut akan berubah menjadi sedang diproses, atau laporan tersebut sedang diproses oleh Badan Narkotika Nasional. Dan di sini juga terdapat filter yang mana dapat ini adalah yang sedang diproses. Apabila untuk filter kita mau lihat yang sedang diproses ada berapa, dan yang valid atau tidak valid ada berapa laporan. Nah, kita lanjut ke halaman admin tadi. Apabila sudah, maka laporan tersebut akan menghilang dari sini dan akan masuk ke laporan on process di sini. Nah, ini laporan yang kita lihat tadi. Apabila setelah itu kan dari proses bisnisnya sendiri berada di luar aplikasi, atau hal ini adalah hal yang dirahasiakan oleh Badan Narkotika Nasional, bagaimana dia mengetahui atau menginvestigasi secara langsung laporan yang dia dapat. Maka dari itu hal tersebut berada di luar aplikasi, atau ini adalah rahasia dari Badan Narkotika Nasional itu sendiri. Ya, dimengerti ya. Nah, untuk itu apabila kita badan staf dari yang mengurusi hal ini mendapatkan bahwa laporan tersebut adalah laporan valid, maka kita klik di sini valid. Maka laporan tersebut akan menghilang dari laporan on process dan akan berpindah ke laporan valid. Ada tahapannya ya, bagus. Iya Pak, jadi di sini adalah pengelompokan Pak. Jadi ada laporan yang diproses ada berapa, dan laporan yang belum diproses ada berapa gitu Pak. Dan laporan valid invalid ada berapa. Nah di sini apabila kita sudah lakukan klik valid, maka yang di halaman masyarakat sendiri akan berubah menjadi laporan valid. Nah, karena hal tersebut belum diberikan feedback oleh BNN, maka kita akan memberikan feedback terlebih dahulu. Nah, di sini kita tuliskan. Kita kirimkan. Nah, maka di laporan valid tersebut, maka tombol feedback akan menghilang, dan di sini maka akan terdapat sebentar. Nah, di sini untuk feedbacknya akan terlihat di kolom feedback tersebut. Terima kasih laporannya. Apabila laporan tersebut invalid, maka di sini akan dikasih tahu kenapa laporan tersebut invalid atau tidak benar. Maka akan dituliskan di feedbacknya tersebut alasan kenapa laporan tersebut menjadi invalid. Oke ya, ini jedah dulu ya, jedah dia. Jadi gini, saat itu diterima valid ya sama pihak BNN, alangkah baiknya diberikan disclaimer notifikasi berupa kami tidak akan menghubungi selain via aplikasi ini, misalkan via email, via telepon, bahwa itu tidak ya, hanya khawatir ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan pihak BNN atau terkait hanya untuk menghapus data atau mungkin masuk ke sistem ini ya, begitu kasih keterangan ya. Oh, baik Pak. Begitu dia sudah valid, kasih keterangan di bawah kata-kata dimohon untuk selalu waspada dan tidak mempercayai siapapun. Kami tidak, misalkan ya seperti itu, tidak berkomunikasi selain di aplikasi ini saja. Ini kan aplikasinya hanya melaporkan ya, yang menindaklanjuti segala macam itu ya, ini pihak BNN ya. Nah, bagus ya. Oke, nah, silakan next. Untuk itu apabila laporan tersebut memang diperlukan untuk dibuat beritanya, maka kita akan klik buat berita di sini. Nah, di sini akan terlihat apabila kita mengambil referensi berita untuk laporan yang tadi, maka di sini akan ditampilkan tadi tabelnya, dan di sini akan diolah menjadi berita yang di sini judulnya adalah Oke, berita yang di sini langsung bisa dikonsumsi publik ya? Bisa Pak, jadi langsung terbroadcast di fitur menu lihat berita yang ada di masyarakat tadi Pak. Oke ya. Nah di sini kita buat dulu misal tanggal beritanya pada hari ini, dan fotonya kita ambil contoh, dan deskripsinya kita contoh.
ada gambar yang tidak sesuai. Gak apa, bebas ya. Nah, filenya harus JPG, Pak. Oke. Nah, sudah diupload, kita akan kembali ke halaman masyarakat. Nah, di sini di fitur lihat berita, maka kita dapat melihat berita tersebut yang sudah dibuat tadi. Misal di sini pengedar narkoba di Cimahi yang kita buat tadi, maka akan diperlihatkan seperti ini, Pak. Ada berita yang dibuat oleh BNN. Oke. Dan juga terdapat satu gambar. Setelah itu, setelah masyarakat dapat melihat berita dan memperoleh feedback, maka dari situ juga proses bisnis dari aplikasi ini selesai, Pak. Nah, di sini kelola berita, apabila berita tersebut ingin dihapus atau diedit kembali, maka di menu kelola berita ini, Pak. Apabila misalnya kita ingin mengedit tersebut, maka kita klik edit dan di sini kita dapat langsung mengedit. Oke, ya. Dan di sini akan terdapat statistik daerah rawan penyalahgunaan narkoba, Pak, berdasarkan laporan masyarakat tadi. Ini contoh data dummy ya, ini ya, yang sudah disimulasikan ya. Oke. Kalau menurut saya ini sudah apa, fiturnya udah semua. Sudah, Pak. Dan ini ya, sebenarnya masih banyak polesan yang harus diberikan terhadap aplikasi ini, karena ketika ada sangkut pautnya dengan suatu instansi, terlebih instansi ini dia menangani hal-hal yang berkaitan dengan yang narkoba, narkotik, atau mungkin teroris ya, atau jual beli senjata dan lain hal sebagainya yang tidak baik ya, secara undang-undang itu ya, secara hukum tidak baik atau buruk. Maka harusnya ini ya, kayak tadi ketika dia sudah menerima laporan bahwa submit valid, diberikan disclaimer berupa notifikasi ya, bahwa kami hanya menghubungi via aplikasi ini saja ya, dan dimohon untuk tidak percaya ketika ada yang mendatangi atau menelpon atau email atau video call dan lain sebagainya ya, hanya aplikasi ini. Yang kedua, nah pada aplikasi ini juga terakhir dia login pun harusnya disampaikan ya. Login ke aplikasi itu dia ada riwayatnya, baik di user masyarakat dan ada juga catatan dia di BNN. Kenapa khawatir gini dia, kalau sekarang mengenai password dan lain sebagainya tentang keamanan sistem atau kriptografi, kita sudah kirim, ternyata data yang dikirim ke BNN itu adalah data yang paling sangat sukar ditemukan oleh pihak sana, ditemukan oleh masyarakat biasa. Nah, masyarakat biasa ini dia nggak tahu apa-apa kan ya. Begitu misalnya ada dia punya menyewa ahli kriptografi, bisa dihack akunnya kamu, dia akan mengirimkan kembali email atau memantau progresnya seperti apa ya, atau mungkin yang ada di BNN juga. Karena itu lebih baik dikasih keterangan login tanggal berapa. Jadi bahkan misalkan ketika login pun ke sistem, ada semacam one time password yang dikirimkan, atau mungkin semacam nomor seri atau random lah yang dikirimkan ke telepon kita bahwa kita sedang login ke sini lah. Ya, kalau misalkan di SMS banking kan gitu ya, kita kredit, kita debit, muncul ya tanggal sekian. Jadi tahu, sewaktu-waktu misalkan diri kita tidak aktif ke aplikasi tersebut, tiba-tiba ada laporan apa segala macam, atau mungkin komunikasi gitu ya, misalkan kedepannya ada fitur komunikasi dengan BNN via chatnya, kaget, kapan nih? Saya padahal nggak. Nah itu bisa dia, ya kan ya, bisa tahu, ini ada hal seperti ini nih. Nah, oke. Karena itu salah satu bentuk integritas data yang harus kita keep, yang harus kita batasi agar orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ya, seperti itu. Baik, Pak.
Oke ya, laporan on proses sudah, report invalid. Kadang ini juga ya hanya dugaan saya. Misal ya ada apa kejadian di sana dianggap invalid, ternyata ingin mengetahui jumlah yang lebih besarnya lagi, dia emang sedang ditahan dulu, ini jangan langsung diekspos dulu nih, mungkin ada lagi yang lebih besar lagi gitu ya. Ada, kita nggak tahu kan kebijakan seperti apa, hanya dugaan saya ya di sini ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat berdasarkan hasil wawancara kamu dan aplikasi yang disajikan untuk pelaporan apa nih, penyalahgunaan narkoba, nah ini ada di sini ya. Oke, sebaiknya ini pun dipresentasikan juga ya ke pihak BNN, sudah atau belum? Karena ini sebenarnya sejujurnya selesai waktu pandemi, dan waktu pandemi itu Badan Narkotika Nasional menutup akses untuk seperti ini, Pak. Jadi untuk pengambilan data atau uji coba aplikasi seperti ini, Hmm, mereka menutup sampai kondisi yang ditahan itu sudah benar-benar aman, Pak. Jadi selama ini masih ditutup, Pak. oke oke oke. Kalau fitur lain ada nggak? Misalkan dia lupa password gitu, kan penting tuh daripada bikin dua akun dan nicknya sama, khawatir jadi apa? Tanda tanya juga buat BNN ya, kepada BNN ini benar nggak akun ini gitu ya. Dan penamaan nama akun tadi jangan anak tiga ya, itu data dummy Oh, oke ya. Tapi iya, sebaiknya Pak. misalnya nih, misalnya adalah Iya, Pak. Prabu gitu ya, atau mungkin apa Raja Gilang gitu ya misalnya ya kayak gitu. Baik, Pak. Jadi ada nama, ada nick. Nah, buat penguatnya lagi bahwa kita usernya yang valid, kan ada tahapannya dia. Sebelum informasi dinyatakan valid, kita juga harus ngecek apa siapa nih yang ngirim, gitu ya. Nah, begitu ngirim juga harusnya menurut saya nanti apa BNN itu dia mendapati lokasi pengirimnya langsung, entah dari IP-nya ya, dari lokasi latitude longitude-nya, dari kotanya di mana dia. Kadang dia sedang ada di Sleman tadi di Yogyakarta, tapi saat ini dia ada di Candi Borobudurnya misalnya, kan gitu ya, dia langsung ngambil tek tahu. Posisi-posisi tersebut juga bisa aja nantinya akan disimpan di keep, dibuat recordnya. Jam segini di Candi Borobudur dia, jam segini di jalan ini Malioboro, jam sini tahu. Sewaktu-waktu misalkan HP-nya hilang, padahal dia punya bukti kuat misalnya gitu ya. Kalaupun mau disimpan ke YouTube atau Google Drive atau yang media sosial lainnya, terlalu riskan, terlalu apa berat filenya dan segala macam. Jadi dia masih di keep. Nah, itu juga agak bingung kan ya. Jadi harus disimpan posisi-posisinya seperti itu. Jadi tahu dilihat, oh sekarang saat ini udah ada di sini ini nih, ya. Seperti itu. Oke. eh ada lagi mungkin coba ini fitur BNN ya, dashboard, lihat laporan on proses, on progress, on Pak. proses, laporan valid, invalid, lihat member ya. Kalau member dinonaktifkan bisa nggak tuh? Kalau misalnya sudah konfirmasi, Pak, sudah dikonfirmasi tidak bisa dinonaktifkan, Pak. Kenapa BNN? Apa harus butuh super admin lagi? Satu tambahan user buat menonaktifkan misalnya? Tidak, Pak. Mungkin nanti saya akan tambahkan, Pak, Hmm. untuk agar bisa dinonaktifkan ketika orang tersebut sering melapor yang bisa dibilang hoax Iya, atau tidak hoax benar. benar tidak benar ya. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua dan bisa meminimalisir bahkan bisa menghilang apa namanya Amin. penyalahgunaan narkoba ya. Kayak gini penting di sounding ya, di sounding agar apa kita dari sivitas akademik juga ikut membantu dari segi yang kita mampu ya. Saat ini misalkan Ya, Pak. menskemakan, memodelkan proses bisnisnya menjadi aplikasi seperti ini. Mudah-mudahan mengudara juga di Play Store. Oke, tinggal nunggu investor. Kalau nggak ada investor, kamu ketuk pintu aja tuh bagian pertahanan atau mana, ini penting gitu aja. Oke, Ya, Pak. ketuk pintu aja kulon won gitu ya. Ya. Oke, Dida, yang paling butuh perhatian banyak saat membuat aplikasinya atau pemodelan sistemnya?
atau Iya Pak. dokumentasi atau apa? Saat apa nih yang butuh informasi? Jujur saya sendiri Pak, kesulitan dalam aplikasi ini sebenarnya berada di kita pengambilan data Pak tentang proses laporan tersebut Pak. Jadi di mana laporan tersebut tuh diproses oleh Badan Narkotika Nasional Pak. Benar, ah? Itu menurut saya itu yang tersulit Pak. Kok bisa Karena kamu bisa uh, kayak punya kenalan atau dat- gimana? uh, jadi kayak setiap orang tuh yang nyampein tuh waktu saya wawancara itu beda-beda Pak. Jadi ada yang bilang nanti langsung bisa seperti ini, ada yang bisa bilang langsung seperti ini gitu Pak. Ada fleksibilitas di sana ya. Terus? Iya Pak. Sama mungkin di sini saya bingung untuk ini Pak. Jadi apabila kayak gini kan dari BNS sendiri kan juga bilang kalau misalnya miras dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan ranah hukum dari BNN Pak. Jadi sebenarnya saya bingung Pak Hmm, menentukan hal yang dilaporkan di aplikasi ini tuh apa saja Pak. Karena dari mereka sendiri juga bilang banyak sekali yang bilang miras itu sering dilaporkan oleh BNN padahal hal tersebut bukan menjadi ranah dari Badan Narkotika Nasional. iya. Artinya, Jadi kayak iya, paham beberapa masyarakat itu menganggap gini ya. Tolong dong BNN, gitu loh ya, sampaikan ke yang berwajib, yang kamu kenal. Karena emang ada informasi itu nggak nyampe komunikasinya ya. BNN nggak iya nanganin Pak. itu gitu ya. Kalau ada kata-kata misalkan BNM, Badan Narkotik dan Miras, baru miras masuk gitu, ya kan? Iya Pak. Ya nggak sih, ini hanya lelucon ya maksud saya. Iya Pak. Kadang mungkin masyarakat tadi dia seakan-akan meminta pertolongan untuk ditindaklanjutin, diteruskan ke yang mengerti. Siapa yang mengerti? BNN lebih ngerti. Kata BN, kita punya undang-undang yang jelas seperti ini strik. Kalau miras tidak ada kaitannya, itu mungkin ranahnya yang Polri gitu ya, seperti itu. Oke, ya masuk ke Polri juga nih, saling ada kerjasama ya antar instansi seperti ini. Iya Pak. Oke, terus apa sih yang bikin kamu semangat tetap mengerjakan seperti ini ya? Atau ini hanya mudah banget nih? Untuk yang aplikasinya sendiri itu sulitnya mungkin saya jujur saja berada di Android-nya Pak, karena Hmm, saya Android jujur sangat kurang waktu kuliah mendapatkannya karena saya hanya mendapatkan di satu semester saja Pak, dan hal tersebut menurut saya kurang banget Pak. Jadi saya seperti benar-benar cari tahu sendiri Pak dari gimana cara bikin upload gambar, terus iya. home validation di Android dan lain sebagainya itu Pak. Tapi ini bisa Yang sampai selesai. ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Sampai Dida sendiri pun nggak percaya kalau dia bisa ya. Iya Karena, Pak. oke, Karena ini saya sendiri jujur dapat Androidnya ini setelah revisi DE Pak. Jadi saya mengerjakan Androidnya ini dari 0 sampai 50% tuh hanya sekitar 2 minggu Pak, dan itu jujur Pak kejar target, sangat senang sekali Pak. kejar target ya. Iya Pak. Oh, luar biasa ya. Terus motivasinya apa yang bikin kamu ini dia tetap semangat atau mungkin udah lihat foto ayah ibu aja Karena gitu? jujur Pak, saya memikirkan ini kan itu pertama karena saya sendiri tuh ingin Indonesia bebas dari narkoba Pak. Oh, Jadi di sini tuh alhamdulillah. walaupun aplikasi saya sekarang untuk saat ini belum bisa dipakai oleh BNN, setidaknya tuh saya menyumbangkan ide bahwa hal seperti ini Benar, tuh benar. bisa digunakan di Indonesia, dan hal seperti ini dapat apabila disetujui oleh banyak pihak dan disponsori oleh banyak pihak, maka hal seperti ini tuh dapat menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkoba Pak. Benar, benar, Karena benar. jujur sendiri dari keluarga sendiri banyak Pak yang terjerat kasus narkoba, jadi saya Iya, benar. ingin seperti kita tuh dapat melaporkan dengan mudah gitu loh Pak. Tidak harus kita tahu orang-orang di yang bekerja di BNN Pak. Jadi kita Bagus. dapat via aplikasi, dan kita sendiri walaupun kita tidak kenal dengan BNN, kita dapat melaporkannya dengan mudah Pak. Oke, oke ya. Itu ya motivasi kamu ya. Allah Akbar ya, sangat-sangat ini. Kemarin juga ada Baza Lama, dia bikin yang program untuk ini bantu anak-anak jalanan itu ya, diarahkan karena kan sedang lagi booming ya, entah itu diperjualbelikan atau mungkin dijadikan alat apa namanya pengantar atau kurir ya, seakan-akan dia nganterin tempe tahu ternyata isinya ABCDE gitu. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan ya hal-hal yang apa bertentangan dengan undang-undang dan terutama dengan agama itu tadi menurut kamu bagus tuh ya. Menurut kita, menurut saya juga minimal mau diminimalisir atau dihilangkan gitu ya. Iya Pak. Oke ya, bagus. Jadi meminimalisir Pak. Ada ini saran buat teman-teman yang sedang berjuang PA atau adik-adik tingkat
Ada tips and tricks mungkin Mungkin apa? untuk saran dari saya sih, asalkan ada usaha pasti ada jalan, Pak. Oke ya. Oke ya, mudah-mudahan nih bermanfaat buat semuanya, dan sekali lagi benar bisa jadi rujukan referensi ketika kita bersama-sama ada ide banyak, pasti ya. Yang penting ada kemauan, ada kesadaran ya. Mau dan sadar, ayo bareng-bareng gitu ya. Makasih banyak Dida ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan tetap sukses dan ditunggu apakah sudah mengudara di Play Store ya. Langsung kasih tahu ya. Baik, Pak. Insya Allah, Oke, Pak. di share. Oke, dan mudah-mudahan yang nonton di ini juga tertarik ya untuk menindaklanjuti ya. Sekian ya, kita tutup ya. Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.